Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kamu mendengar istilah harta karun? Jawabannya pasti pernah. Tapi tahukah kamu? Jika istilah tersebut itu diambil dari nama seseorang yang kisahnya sangat terkenal? Ya, betul sekali, istilah tersebut diadaptasi dari seseorang yang bernama Qorun. Disebutkan oleh Imam Ibnu Juraij, nama lengkapnya ialah Qorun Ibnu Yashar, Ibnu Kahis, Ibnu Lawi, Ibnu Yakub. Ia merupakan putra dari pamannya Nabi Musa, sehingga Qorun ini adalah masih termasuk sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imron. Sedangkan Imron adalah putra dari Kahis. Dengan kata lain, Qorun masih satu jalur kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni Kahis. Kisah kehidupan Qorun memang begitu populer, sebab diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Namun sayangnya, ketenaran nama Qorun bukan karena kebaikannya, melainkan sebab kesombongan, kekikiran dan kebatilannya. Allah Ta'ala mengisahkan, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaumnya Musa, lalu ia berbuat aniaya terhadap mereka, dan kami telah memberi kepadanya kumpulan harta benda, yang kunci-kuncinya sungguh terasa berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Sahabat sekalian, jika kita amati dari ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan Qorun, maka bisa dipahami bahwa penyebab kesombongannya adalah harta kekayaan yang sangat banyak. Yang mana hal tersebut membuatnya terbujuk dan terlena. Alih-alih mau bersyukur, Qorun malah justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, memusuhi Nabi Musa dan bahkan berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui bahwa jumlah kekayaan Qorun memang sangat melimpah. Saking melimpahnya, sampai-sampai sekelompok orang kuat sekalipun masih merasakan beban yang berat jika disuruh membawa kunci-kunci dari gudang-gudang hartanya. Dalam riwayat Hosamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qorun, dibutuhkan sebanyak 60 bigol atau sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya pun sebesar jari dan terbuat dari kulit. Tiap-tiap kuncinya digunakan untuk satu gudang yang berisi berbagai macam harta kekayaan. Akan tetapi, di balik segala kekayaan harta bendanya, Qorun adalah seseorang yang amat sombong dan gemar pamer kemewahan. Hal itu pula lah yang digambarkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qorun menuju kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan, Qorun keluar dengan memakai pakaian serba mewah, dengan iring-iringan 300 gadis berbaju merah, serta 4.000 kendaraan kuda. Tak heran jikalau iring-iringan tersebut pun mengundang rasa kagum dari kaum Bani Israel, yang terhipnotis dan sangat mendambakan harta benda kekayaan duniawi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sahabat sekalian, pada masa itu kaumnya Nabi Musa terpecah menjadi dua kelompok, ada yang tetap setia mematuhi Nabi Musa dan ada yang berpihak kepada Qorun dikarenakan tergoda oleh kekayaannya. Bukan hanya angkuh, Qorun juga merupakan seorang yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat, meskipun hal tersebut adalah wajib baginya. Pada suatu kesempatan disebutkan bahwa, ketika telah datang perintah zakat, kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qorun dan memerintahnya agar mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan begitu seterusnya. Sesaat setelah Qorun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya yang akan dikeluarkan sangatlah besar. Sehingga watak kikir dan kecintaan terhadap harta pun mulai merayu serta mencegahnya untuk mengeluarkan zakat.
Alih-alih mengeluarkan kewajiban berzakat, Korun pun malah mengumpulkan segolongan Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Korun beserta para sekutu jahatnya bersatu menyusun siasat busuk, sehingga dipanggillah seorang wanita nakal yang disuruh oleh Korun agar memfitnah Nabi Musa, dengan mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Musa telah melakukan zina dengannya. Wanita nakal tersebut pun mengiyakan perintah Korun, dikarenakan tergoda dijanjikan akan diberi harta sebanyak 1000 dinar dan akan dinikahi oleh Korun. Keesokan harinya, Korun mengumpulkan orang-orang Bani Israel dan meminta Nabi Musa agar berkenan memberi arahan dan nasihat kepada mereka. Lalu Nabi Musa pun menyampaikan beberapa hal, yang termasuk diantaranya menyebutkan, bahwa beliau akan memotong tangannya seseorang yang mencuri. Akan menghukum cambuk sebanyak 70 kali cambukan kepada orang yang menebar fitnah, serta orang yang berzina dalam keadaan belum menikah. Sedangkan bagi yang sudah menikah dan masih saja berbuat zina, maka oleh Nabi Musa alaihissalam akan dirajam sampai mati. Dengan penuh semangat Korun lantas menanyakan apakah itu juga berlaku bagi Nabi Musa sendiri? Nabi Musa alaihissalam tegas mengiyakannya. Mendengar pernyataan Nabi Musa, Korun pun bergegas memanggil wanita nakal yang sudah disiapkannya kemarin, agar segera melancarkan rencana busuknya. Namun, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba wanita tersebut sama sekali tidak berkutik dan gagal melancarkan aksinya. Bahkan, ia sendiri kemudian berterus terang dan berkata bahwa sebenarnya ia telah diperintahkan oleh Korun, agar berpura-pura mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan Nabi Musa. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa agar Allah segera menimpakan azab terhadap Korun. Lantas, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Musa bahwa bumi telah dikuasakan atas dirinya agar tunduk menuruti perintahnya. Tanpa berlama-lama, Nabi Musa pun menyuruh bumi agar segera menelan Korun beserta para sekutunya dan segala macam harta kekayaannya. Seketika itu, rumah Korun mulai bergetar. Korun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya, harta bendanya pun turut tenggelam sedalam lutut. Korun memelas, seraya memohon belas kasihan dari Nabi Musa. Tetapi, rumahnya justru kembali berguncang lebih hebat. Kini Korun dan sekutunya lagi-lagi terbenam hingga bagian pusar, demikian pula harta benda kebanggaannya. Korun tak berhenti memohon agar dikasihani. Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali menyuruh bumi supaya terus memakan mereka. Rumahnya pun kembali berguncang dahsyat. Sementara Korun dan kawan-kawannya semakin terbenam hingga sampai bagian tenggorokannya. Lagi-lagi Korun menjerit dan mengemis belas kasihan dari Nabi Musa. Namun beliau sama sekali tak bergeming bahkan terus meminta bumi menelannya. Hingga pada akhirnya Korun bersama seluruh dan antek-anteknya hilang tak bersisa ditelan oleh bumi. Tak lama berselang, terdengarkah suara yang mempertanyakan kenapa Nabi Musa sampai bersikap sedemikian itu. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala dengan segala kemuliaannya, tentu bisa saja bila mana hendak mengampuni. Andaikan Korun dalam meminta pengampunannya itu kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Musa. Peristiwa ini terekam jelas dalam ayat, maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang sanggup menolongnya dari azab Allah. Dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Korun akan terus-menerus ditenggelamkan oleh bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Juraij menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat datang, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Sahabat sekalian, begitulah akhir dari segala keangkuhan dan kedurhakaan Korun yang terbujuk oleh tipu daya kemewahan duniawi.
Tentunya banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah tragisnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, agar tidak tergoda oleh rayuan kemewahan harta benda kekayaan duniawi, yang sudah pasti sifatnya hanya sementara dan akan sirna dalam sekejap mata. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.